Halo, kembali lagi bersama saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20120169. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah platform eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu aturan-aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih dibuat menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan nama HTML Script 6. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh HTML International. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter opsional di dalam fungsi, interpolasi, variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dengan JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi Node.js. Misalkan Hello.js, Server.js, Word.js, dan sebagai berikut. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integration Development Environment, untuk JavaScript misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor, lalu tuliskan kode berikut. Untuk menjalankan program kita perlu menggunakan terminal seperti yang sudah buat sehingga hasilnya akan seperti ini. Jika kita mengerjakannya di dalam Windows, lalu tulis perintah menggunakan terminal, yaitu node hello.js, lalu kita enter. Dalam Node.js, console log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Lebih kecil script, dokumen, write, dalam kurung hello world, and script. Kode di layar dapat disisipkan di HTML dan web browser dokumen. Write ditampilkan ke data web browser. Perintah dan blok kode menggunakan program atau statement adalah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya jadi sebagai berikut. Kita bisa menghilangkan tanda titik koma yang ada di sini. Nah, kita simpan, Ctrl S. Kemudian, kita coba menjalankan hello.js. Kita coba menjalankan node hello.js. Enter. Oke, dia otomatis keluar. Nah,
wajib disertai ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya, kita titik koma konsol log buka kurung ada titik 2 selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, pada bagian akhir tidak perlu tanda titik koma. Lalu kita Ctrl S. Kemudian kita coba menjalankannya. Dengan node hello.js. Enter. Oke, maka dia akan menampilkan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Perintah atau blok kode program pada kode di layar tanda titik koma berguna untuk memisahkan perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, dua program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Contoh, kita enter contoh var a sama dengan 2, var a sama dengan 2 titik koma enter if dalam kurung a sama dengan 2 kurung kurawal enter, lalu kita ketik konsol log dalam kurung perintah 1 enter konsol log perintah 2 titik koma. Nah, A di sini bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini, kita jadikan komentar dulu supaya tidak terbaca bagian ini. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, node hello.js pada kode di layar perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau kesatuan karena diapiti oleh blok program yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi perintah salah, maka akan diabaikan. Contoh, var a sama dengan 9 saat dijalankan Node.js. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komentar.
Kita coba menjalankan Node hello.js. Ya, maka dia akan muncul seperti ini, perintah 1 dan perintah kedua. Pada kode di layar, perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh blok program yaitu tanda kurung kurawan. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi perintah salah, maka akan diabaikan. Contoh, var a sama dengan 9 saat dijalankan Node.js. Contohnya kita ganti A, kita ganti dengan 9. Lalu kita Ctrl S, lalu kita coba menjalankannya. Node hello.js. Nah, di sini dia tidak akan menampilkannya karena di sini telah diganti dengan 9. Coba kita ganti kembali dengan 2. Ctrl S. Maka otomatis perintahnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang. Diakhiri dengan bintang slash, kita dapat lihat pada layar. Nah, kalau untuk awal kita dapat menggunakan double slash seperti ini. Tapi jika untuk di akhir, maka kita bisa menggunakan bintang slash seperti ini. Nah, contoh komentar ini bisa kita buat di samping sini, yaitu double slash contoh komentar 2 atau komentar 1, lalu kita beri tanda ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selanjutnya, ditempatkan dalam mencari komputer dalam JavaScript. Variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript sendiri merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis, yang kemudian pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung dan nilai yang diisikan ke variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum kata kunci var, contoh var a titik 2, var a sama dengan 9. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan dengan nama a. Melalui cara ini, variabel masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel
sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel. Bahkan operasi penugasan seperti berikut. Operator penugasan titik 2 adalah A sama dengan 9 titik koma. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. var A 9.2 kode seperti pada layar. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel tersebut dideklarasikan seperti var A sama dengan 9 titik koma atau seperti pada layar. Contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat file baru. Kita beri nama var.js. Oke, enter. Lalu kita ketik var global var sama dengan 100 titik koma, enter, function dalam kurung kita buka kurung kurawan, enter, var lokal sama dengan 200 titik koma, enter, console log dalam kurung memanggil variabel di dalam fungsi. Koma console log global var titik 2 global var titik koma, enter, console log local var
Oke, di dalam fungsi f, kita menginisialisasi lokal variabel dengan 200 ini. Setelah itu, kita memanggil untuk lokal variabel yang ada di luar dan di dalam. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang stringnya yang variabel. Untuk memanggil fungsi cukup dengan f buka kurung tutup kurung. Lalu kita kontrol S, lalu kita menjalankannya. Oke, kita ketik node var js, enter. Oke, dia akan muncul seperti ini. Memanggil data. Oke, seperti ini. Nah, di sini hanya menampilkan global var. Kenapa tidak menampilkan local var? Karena local var hanya bisa dijalankan atau dipanggil di dalam fungsi. Nah, coba kita matikan ini. Oke, Ctrl S. Oke, dia akan tampil seperti ini. Pada kode di atas, kita gunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel local var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi. Nah, variabel tersebut dideklarasikan di dalam luar fungsi, sedangkan local var dikenal di dalam fungsi. Dikenal di dalam fungsi saja. Nah, contoh lain untuk penggunaan variabel. Kita buat file baru dengan nama var1js. var1js. Enter. Oke. Oke. Lanjut. var a sama dengan 100 titik koma, var b sama dengan 200, var c titik koma. Lalu kita enter. C sama dengan A ditambah B titik koma, enter. Lalu console log dalam kurung A ditambah kali, lalu
Untuk mendeklarasikan variabel C, kemudian nilai C menghasilkan hasil penjumlahan dari value variabel A tambah B dan C sama dengan 300. Nah, var A sama dengan 100, var B sama dengan 200. Dan var C artinya C sama dengan A ditambah dengan B. Lanjut di mana nilai dari variabel A digabung dengan string tambah variabel B dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Itu kita coba. Node var 1 s. Oh, kita lupa Ctrl S. Itu jalan. Kita Ctrl S. Node 1JS. Oh, error ya. Errornya di membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis Command Line Interface. Dalam Node.js dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline scenes. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Pastikan internet dalam keadaan aktif pada kode berikut ini. Buat file readline.js. Itu saya sudah buat, yaitu kita ketik var readline sama dengan regular. Setelah itu kita simpan dan jalankan. Oke, maka akan tampil siapa nama Anda. Megi Bureni. Hai Megi Bureni, senang bisa perkenalan dengan Anda. Untuk contoh lain menggunakan readline.js, yaitu kita buat file baru yaitu readline.js, readline1.js. Lalu kita ketik var readline sama dengan require. Oke, setelah itu kita Ctrl S lalu kita jalankan. Node readline 1.js.
error ya. Kita ulang node line 1JS. Oke, masukkan nilai A. Nilainya contoh 1. Nilai B-nya kita kasih nilainya 2. Oke, maka hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul reading scene selalu bertipe string. Jika kita membutuhkan data bilangan, maka kita dapat mengkonversi secara manual menggunakan present atau parse float. Perhatikan skrip berikut ini. Kita buat file baru yaitu readline 2 JS, lalu enter. Oke. Yang perlu var readline regular B sama dengan sebelum konversi data. Koma, enter, console log tipe. Setelah itu kita save, lalu kita jalankan node readline 2 JS, enter. Oke, masukkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya 4. Masukkan bilangan real 7. Sebelum konversi tipe A string, tipe B string. Oke. Menurut saya sekian dan terima kasih. Sehingga var A tambah var B sama dengan C. Maka 100 ditambah 200 sama dengan 300. Selanjutnya kita masuk pada kata kunci let. Fitur baru yang ditambahkan pada ACMA script 6 yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel lookup di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum program let sama seperti var. Penulisannya adalah let nama variabel, titik koma let nama variabel 1, koma nama variabel 2, dan seterusnya. Inisialisasi juga digunakan pada variabel yang dilakukan menggunakan kata kunci let, seperti berikut.
Untuk memahami cara kerja dan LED, perhatikan kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama var2.js. Enter. Lalu kita ketik for dalam kurung var i sama dengan 0 titik koma i sama dengan 1 titik koma i ditambah 1 ke kurung kurawal. Enter. Console log nilai i titik koma ditambah 1 titik koma. Kita enter. Console log di luar blok pengulangan nilai sama dengan tambah 1 titik koma. Oke, maka kita menjalankannya. Mode var2.js. Enter. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel 1 dengan kata kunci LED, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Nah, jika kita ganti di sini dengan LED, Ctrl S, kita jalankan lagi, ya, maka dia hanya bisa menampilkan nilai i. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat variabel tanpa kata kunci. Variabel tanpa kata kunci pada JavaScript juga mengizinkan membuat variabel tanpa kata kunci var maupun LED. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut dalam bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama, dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Kita buat file baru.
dengan nama var3js. Enter. Oke. Yaitu for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i titik 3 titik koma tambah lalu buka kurung kurawal lalu kita jalankan. Mode var3js. Oke, akan muncul seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk JavaScript tertentu mungkin akan meninggalkan pesan peringatan. Oke. Yang berikut kita akan belajar tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umumnya adalah const nama konstanta sama dengan nilai. Contoh const p 3.1415953589793 Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Baik, kita buat file baru dengan nama const.js. Enter. Oke. Lalu kita mendefinisikan konstanta. Mendefinisikan konstanta enter const p
sama dengan 3.145 1592 3589 9793 enter, lalu jari lingkaran enter, var radius sama dengan 5,0 enter, lalu mendeklarasikan sikap variabel luas dan keliling enter, var luas, keliling, titik koma enter, lalu menghitung luas lingkaran. Lalu kita Ctrl S, kita coba menjalankannya. Node cons JS enter. Oke, errornya ada kesalahannya, kita Ctrl S, kita coba. Kita jalankannya. Node cons JS. Nah, di sini untuk menghitung jari-jarinya maka kita ketik var radius sama dengan 5,0. Untuk menghitung luas maka luas sama dengan pi kali radius kali radius. Untuk menghitung keliling lingkaran maka keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Nah, maka hasilnya akan seperti ini.